Dibegal di tengah jalan, tentara jihad Chechnya hadang dan lumpuhkan pasukan Jerman saat menuju Australia. Keterlibatan negara-negara barat dalam sengketa Pulau Pasir semakin hari semakin nampak terlihat. Skenario konspirasi mulai terbongkar. Menyusul kondisi Australia yang sudah sangat terdesak, kuatnya perlawanan yang terus diberikan pasukan Indonesia ditambah dengan adanya dukungan negara-negara Islam, membuat Australia merasa tidak mampu untuk menghadapinya sendiri. Bahkan saat ini medan pertempuran tak hanya berada di Pulau Pasir saja, namun sudah meluas sampai ke daratan Australia. Pasukan gabungan Indonesia berusaha untuk mengganggu konsentrasi pertempur pasukan Australia dengan mencoba melakukan serangan ke jantung-jantung kota yang ada di Australia. Dengan dukungan rudal jelajah antar benua hingga pesawat tanpa awak milik Iran menjadi salah satu kunci dalam pelemahan militer Australia. Gempuran pasukan gabungan Indonesia mulai berani ditujukan pada objek-objek vital milik Australia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketidakstabilan dari dalam. Sebelum akhirnya kehancuran keos terjadi di mana-mana, kabar mengenai Jerman yang hendak memberikan bantuan terhadap Australia sudah terlebih dahulu diketahui oleh intelijen Rusia yang berada di Jerman. Bahkan mengenai jadwal keberangkatan pasukan Jerman sudah diberitakan oleh pihak intelijen Rusia kepada pihak Indonesia. Pasukan Chechnya yang masih dalam perjalanan untuk merapat ke Indonesia tak luput mendapatkan bocoran mengenai dukungan militer yang akan diberikan pihak Jerman terhadap Australia yang merupakan satu dari sekian banyak negara Islam yang memberikan dukungan untuk Indonesia. Dikabarkan seketika merubah haluan untuk melakukan penghadangan terhadap pasukan Jerman. Sebelum sampai pada wilayah udara dan laut dari Indonesia untuk menyeberang ke Australia, rencana pengadangan dan penumpukan pasukan Jerman dipersiapkan tentara Czechnya dilakukan di dekat wilayah udara dan lautan negara India. Hal tersebut mengingat pada sisi timur tenggaranya adalah wilayah benua Afrika yang notabene terdapat banyak negara-negara Islam yang secara prinsip berseberangan dengan negara-negara barat. Perihal teknologi dan sistem persenjataan yang dimiliki merupakan bagian sekutu sekaligus tangan kanan Rusia. Diketahui mendapatkan perbekalan teknologi persenjataan yang lengkap dan canggih dari negara Rusia. Drone atau pesawat tanpa awak, rudal jelajah, hingga kapal perang menjadi bagian alutsista yang diberikan Putin untuk Chechnya dalam misi memberikan dukungan terhadap Indonesia. Strategi pengadangan dan pelumpuhan terhadap pasukan Jerman dipersiapkan dengan memanfaatkan drone untuk melumpuhkan kapal-kapal perang. Sedangkan rudal jelajah digunakan untuk menghancurkan kendaraan tempur udara. Serangan kejutan dengan tujuan penghancuran total terhadap konvoi tentara Jerman menjadi target dari pasukan Chechnya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah Australia dapat bernafas lebih panjang, karena adanya dukungan dari pihak Jerman inilah untuk kali pertama sebuah strategi pembegalan dilakukan dalam sebuah peperangan sebelum musuh sampai pada medan pertempuran. Tentara Chechnya sendiri boleh dikata adalah salah satu pasukan dengan mental bertempur tanpa tandingan. Bahkan ketika dalam kondisi terdesak sekalipun, perlintasan laut dan udara yang diperkirakan menjadi jalur lintas pasukan Jerman tepatnya di dekat wilayah India akhirnya menjadi saksi bagaimana burung-burung besi Jerman berjatuhan hingga karamnya kapal-kapal perang. Pembegalan yang dilakukan oleh pasukan Chechnya atas pasukan Jerman menjadi salah satu serangan kejut paling cepat dalam melumpuhkan lawan. Kabar tidak sampainya pasukan Jerman ke daratan Australia diketahui sudah sampai ke telinga petinggi-petinggi Australia bahkan Amerika. Efek kejutan sepertinya tak hanya dirasakan oleh Jerman saja, Australia dan Amerika bahkan merasakan shock atas kabar penghadangan sekaligus pelumpuhan pasukan Jerman oleh tentara Czech. Peristiwa ini akhirnya menjadi peringatan keras untuk negara-negara anggota NATO ketika ingin coba mengeroyok Indonesia. Maka konsekuensi semacam inilah yang akan mereka terima bagi Rusia dan negara-negara Islam, mencegah adanya dominasi dan monopoli kekuasaan oleh organisasi NATO di panggung perpolitan dunia dianggap menjadi suatu hal yang sangat penting.